Hi, Kak Virginia. Let's wait for our guest today, Kak Abigail. Hi, Kak Jane. Hello, guys. Good evening, everyone. So far udah ada 20 juta ya. Udah ada 30 juta sekarang audiensnya. Kita tunggu guest kita hari ini. I think she's on her way. Okay. Just a little bit. Okay. Natasha Abigail is here. Yay. Let's wait for Kak Abigail. Hai Kak. Oh my god. Selamat malam Kak Abigail. Apa kabar? Aku starstruck loh Kak. Aduh jangan gitu. Jangan. Aku juga nih linglung nih. Aku suka grogi nih kalau ditanya-tanya gitu. Takut gak tahu jawabannya. Aduh. Kak ini tentang art kok Kak. Ini mah gitu lancar. Ya. Kak Abigail mah. Mudah-mudahan ya mulus ya. Iya. Okay. Iya amin Kak. Aku salsa karena aku ngikutin Kak Abigail tuh udah lama dari aku mampu afford Spotify sampai gak mampu. Kemunduran ya malahan ya. Kemunduran. Dari mampu ke gak mampu ya. Waduh. Iya, stunting Kak. Selamat malam Kak Abigail. Selamat malam. Halo, bagaimana kabarnya Kak? Baik-baik saja. Hari ini senang ya bertemu denganmu juga di minggu yang tenang karena besok kan udah pekan baru, biasanya udah kehektikan baru. Betul Kak. Kak Abigail, sebelumnya aku pengen ngenalin diriku ya. Nanti boleh. Kan kalau nggak kenal nggak sayang kan? Iya betul. Nanti nama aku Lydia. Kebetulan sekarang aku lagi internship di POH, di People of Happiness Kak. Kalau misalnya Kak Abigail mau manggil Mawar juga nggak apa-apa. Aku bersedia. Sebut saja ya. Sebut saja Mawar. Sebut saja Mawar. Iya Kak Abigail. So Kak Abigail boleh boleh kasih tahu ke kita nih ada 14 juta orang di sini. Wah, kita sedikit tentang Kak Abigail tuh sebetulnya occupation-nya apa? Kak Abigail tuh siapa sih sebetulnya gitu? Oke, kenalan dulu, berarti namaku Nastasya Abigail. Kalau orang-orang rumah panggilnya Aca, karena itu nama kecilku. Tapi biasanya aku dikenal dengan Abigail sejak aku siaran. Dulu aku jadi penyiar radio sekitar 14 tahun. Per tahun ini aku resign dari penyiar radio karena ya udah mau coba sesuatu yang lain sambil fokus sama anak-anak juga. Tapi aku punya podcast namanya Rapot bersama dengan sahabat-sahabatku Reza Candika, Anka Tama, dan Radini Aprilia. Terus kesibukanku, aku bantuin Efek Rumah Kaca juga sebagai backing vokal. Terus udah gitu, aku juga suka bikin-bikin video. Dan beberapa kali ikut pameran kolektif gitu. Dan aku juga bersama dengan suamiku Dimas Aryo itu mengkurasi beberapa kali festival musik ya namanya Rekfest yang dinaungi sama Ruang Rupa. Kira-kira gitu sih garis besarnya. Sisanya melakukan hobi, menjadi ibu di rumah gitu dan bersenang-senang, santai-santai. Kegiatan utama santai-santai. Kak. Living. Betul. Iya kan Kak. Betul. Nah, aku pengen kan kita mau ngobrolin art nih Kak. Ya. I know Kak Abigail ini sangat-sangat art banget. Aku tahu karena aku tuh dari 2015 yang sayuran ada di dalam pernikahan Kak. Itu iya, kayak betul. Wow, nyentrik sekali. Aku suka banget. Itu gitu, aku ceritain dikit tentang sayuran nih ya. Iya Kak. Ini gara-gara kamu mention. Jadi sure, Kak. dekorasi kawinanku tuh sayuran karena bunga-bunga tuh mahal sekali dibandingin sayuran. Dan sayuran tuh ada warnanya juga dan tanaman. Jadi aku akhirnya pakai wortel, brokoli gitu supaya sebenarnya nge-cut budget. Itu sih kuncinya. Abis itu juga bisa di-sop lagi Kak. Bisa dijadiin sop, bener. Atau dikasih makan buat kelinci. Ya aku lihat ada terong, ada wortel, ada kol. Aku bilang,
Wow, ini sesuatu yang baru ya. Daripada kita hire florist kan Kak, mendingan kita ke pasar ini aja, pick aja kan. Betul. Iya, langsung ada di situ. Bener, mengingat kemampuan finansial diri ya gitu. Akhirnya kita ya udah deh, yang penting ada warnanya. Dia tahu diri aja sama kemampuan. Oke Kak, nah kita langsung aja nih Kak masuk ke The Art of Family kan. Nah Kak Abigail udah lama, even sebelum menjadi seorang ibu rumah tangga, sebelum menjadi seorang istri, udah menjadi seorang radio, orang di radio, orang siaran gitu kan. Itu art, it's art, and I know you like that. I know you've been practicing art even before everything gitu Kak. Nah, aku pengen nanya aja sih Kak. Untuk yang pertama nih Kak. Nah, kan kita tahu ya yang kemarin pandemi kemarin kayak itu sebuah wake up call gitu. Kayak ini tuh kita sebetulnya hidup itu sebentar tuh guys gitu loh. Ini tuh kita sebetulnya ini akan bisa terjadi lagi nih. Nah, yang pas kemarin itu kan Kak, mengingat Kakak dan suami adalah seorang praktisi art juga, seni juga. Apa sih yang Kakak dan suami dan anak-anak lakukan Kak di rumah in terms of art ya Kak? Oke, nah sebenarnya momen pandemi itu sebuah ucapan syukur juga buat kami sekeluarga dalam konteks kami jadi lebih erat dan lebih intens menghabiskan waktu bersama gitu. Dalam situasi kepepet artinya nggak bisa kemana-mana itu otomatis membuat kita jadi lebih kreatif ya gitu. Setidaknya aku dan Dimas gitu jadi mencari cara gimana ya supaya nggak bosen buat kita sendiri gitu ya, buat kami berdua dan juga tentunya buat anak-anak gitu. Dan untungnya memang dari kebiasaan kami berdua sejak kecil, jadi sebelum menikah pun itu kami memang suka banget dengerin musik gitu ya, bagian dari seni juga ya gitu. Jadi memang musik itu udah lekat dengan kehidupan sehari-hari kami yang akhirnya kami bawa di momen pandemi ini dalam membesarkan anak gitu. Jadi akhirnya emang salah satu yang nggak pernah putus adalah mendengarkan musik sebenarnya. Itu yang paling inti ya gitu dalam hal musik. Tapi kalau visual, nah itu juga kebiasaan yang menyenangkan buat kami. Ternyata akhirnya aku dan Dimas tuh jadi rutin belanja buku, terutama sejak ada anak-anak itu jadi belanja buku anak gitu. Dan setiap malam kami rutin membacakan itu. Dan otomatis karena anaknya masih batita semua, memang lebih banyak buku yang bergambar gitu. Itu setidaknya usaha pengenalan kita terhadap seni-seni visual ya gitu dengan lewat ilustrasinya kayak gitu kira-kira. Itu sih yang kami lakukan waktu dari sejak mereka masih bayi banget gitu. Dari lahir deh sebenarnya dari sela-sela mereka juga mungkin baru ngelihat warna sedikit banget gitu ya. Itu juga udah kita mulai gitu kebiasaan itu. Anak-anak kakak berarti child of pandemic ya Kak ya? Dua-duanya ya? Ini yang satu itu hamilnya sebelum pandemi, lahir di era pandemi. Yang satu lagi hamilnya pas pandemi, lahir dan besar bertumbuhnya nih sekarang setelah udah mulai endemi ya gitu. Tapi dua-duanya bisa dibilang kategorinya anak-anak pandemi sih. Jadi yang kalau ketemu orang di luar lingkar kecil kami tuh emang agak canggung-canggung dulu gitu. Iya, betul. Nah, kalau itu Kak, Kakak ada nggak sih terapkan kan karena kita semua tahu seni itu berhubungan tentang mental health, tentang anxiety, tentang depression gitu. Untuk anak-anak ini Kak, kan Kakak tahu mereka ini besar ada beberapa tahun lah dalam hidupnya hanya ada dalam isolasi gitu Kak. Nah, ada nggak sih Kak in terms of art Kakak mengenalkan gitu loh, ini lo anak-anakku yang kusayangi gitu loh. Ada nih dunia luar gitu Kak. Jadi kami itu untuk Saujana gitu ya, karena dia udah lebih besar duluan, memang dari awal kami ikutin dia beberapa kelas, dan sampai sekarang akhirnya kelasnya jadi offline, itu yang berhubungan dengan musik. Tapi di luar sekolah, entry di luar lingkungan kita tuh sebenarnya Dimas, suamiku tuh juga emang sering main gitar gitu. Jadi memang udah terpapar dengan instrumen musik gitu. Jadi ada gitar, ada keyboard gitu. Nah, kalau visual nih kalau boleh aku tuh punya buku sama Sau ya, karena Kin masih terlalu kecil. Jadi aku tuh biasanya suka oret-oret sama dia. Ini salah satu gambarnya dia. Wow. Jadi kayak apa namanya? Aku tuh karena aku sendiri tuh merasa tersalur apa yang aku pikirkan itu lewat tulisan sebenarnya. Kalau aku tuh lebih suka journaling gitu. Tapi karena anak-anakku masih kecil, jadi lewat oret-oretan warna gitu. Jadi aku tuh dengan buku yang sama gitu, aku suka hari ini bikin apa ya gitu. Dia
tinggal Iya, ngikut-ngikut iya. aja gitu. Wow. Dan apa namanya, Oh, karena anak-anak itu spend fokusnya tuh sebentar ya, terutama Saujana gitu ya, iya. jadi sedikit bosan, jadi ya udah nggak usah dipaksain, setidaknya tuh kayak bikin ya seminggu sekali atau seminggu 2 kali kita oret-oret bersama gitu. Iya, iya, Kak. Oh, Gitu. berarti itu Kakak sama Kak Dimas Iya. sama ini ya, sama Saujana Iya, bareng-bareng ya? kalau ini aku Google berdua, gitu. berdua sama Saujana. Tapi biasanya kalau yang musik-musikan tuh baru Dimas sama Sau gitu. Karena Oh, gitu. kayak bagi peran dari interest dan kebisaan kali ya, walaupun gue nggak bisa gambar ya, tapi kayak gue merasa apa namanya, lewat menyalurkan, paling nggak dia ngegerakin tangannya gitu, jadi dia Iya, scratching it. Yep, Kak. jadi dia menyalurkan apa yang mungkin nggak tahu ya apa dia rasain atau dia pikirin gitu, paling nggak tergaris gitu. Karena Iya, gue iya. sendiri tuh merasa tertolong juga dengan journaling sih gitu. Jadi gue kadang Mm-mm. suka ada hal-hal yang kayaknya nggak bisa gue ceritain deh gitu. Tapi kayaknya nih masih kusut banget Iya, nih. Akhirnya gue suka nulis yes. aja di notebook. Dan gue tuh memang lebih suka nulis secara fisik itu dibandingin ngetik. Karena gue tuh Iya. suka kalau misalnya ada tulisan gue yang salah gitu ya. Biasanya cuma gue coret. Jadi Uh-uh. sehingga suatu saat gue Uh-uh. balik lagi membaca lagi, gue tahu salah gue waktu itu di mana. Sedangkan kalau diketik kan kita hapus, udah hilang ya. Kita nggak tahu jejak kesalahan Iya, iya, kita betul. gitu. Jadi gue emang lebih suka nulis gitu. Paling kan itu sih cara gue meluapkan I see. apa namanya pikiran gitu, yang akhirnya membuat Uh-uh. gue jadi lebih rileks ya gitu kalau lagi kusut, sebelum triggering sesuatu yang dipendem dan gak selesai gitu untuk urusan I see. mental. Yes, betul, betul. Kayaknya lebih tersistem gitu kan, Kak. Jadi kalau kita Iya, tulis, tuh kayak, oh, kita bisa identifikasi emosi iya. kita sendiri. Oh, jadi ternyata kayak gini loh. Belajar I iya, see, Kak. gue Nah, belajar, gue juga dapat saran kan sih waktu iya. itu untuk melakukan itu dari Mm-mm. teman gue yang juga Hmm. psikolog kebetulan. Kalau itu Mm. Kak, untuk Mm. jurnalingnya Ya, ada waktu tertentu nggak Kak? Misalnya setelah bangun tidur atau sebelum tidur di oh malam oke. hari Kak? Kalau gue nggak ada waktu pasti ya, karena biasanya triggernya tuh kalau kayak lagi pingin meluapkan sesuatu aja deh gitu. Bagus kalau dijadiin rutin ya, cuman kadang gue juga masih kurang tertib, kurang konsisten, jadi kadang gue Ya, masih menyisihkan waktunya tuh, oke, ini di prioritas kesekian deh, tapi kalau misalnya ada rasa yang kayak, aduh gue kayak harus deh menuliskan sesuatu gitu, atau kayaknya ada nih yang unek-unek yang harus dikeluarin, itu cara prioritas gue ya, adalah dengan menulis. Tapi rutinitasnya journaling. itu yang sebenarnya masih harus gue perjuangkan ya gitu, karena kurang disiplin nih kayaknya gue nih gitu. Iya, iya. Nah, kalau misalnya itu sejak journaling Kak, ada Hmm, nggak sih perubahan-perubahan yang signifikan banget Kak dari dulu iya. sampai kalau kusut tuh sampai sekarang tuh apa sih yang Kakak rasain Kak? Oke, dengan gue journaling tuh paling nggak gue tuh mengurangi rasa dendam sih. Itu buat diri gue sendiri ya. Gue jadi lebih lega. Mm-mm. Jadi Mm-mm. ketika gue menuliskan sesuatu gitu ya, sebenarnya kayak zaman kita SD mungkin ada Dear Diary kayak gitu ya. Gue juga Iya. nggak ada tulisan-tulisan yang nggak dipublish karena gue cuma butuh keluarin aja itu. Jadi, nah tulisan itu kalau gue boleh share sedikit, nggak semuanya soal keluhan gitu. Jadi banyak juga yang gue identifikasi sebagai ucapan syukur. Dulu gue Gratitude. Iya. gratitude ya. Dulu gue sempat waktu awal-awal masih aktif Twitter gitu ya, maksudnya aktif nulisnya gitu. Gue tuh pasti setiap hari punya apa namanya terminologi selamat hari apa sedunia gitu. Dan biasanya yang gue sebutin tuh Mm-mm. hal-hal yang gue syukuri. Misalnya sesimpel selamat hari pakai kaos kaki baru sedunia gitu. Kayak hal-hal kecil yang sebenarnya bikin gue Iya. syukurin gitu. Iya, Kayak iya. ucapan syukur untuk hal-hal yang sebenarnya mungkin kalau berlalu begitu saja ya udah lewat aja gitu. Jadi Mm-mm. dengan Mm-mm. lebih melihat hal-hal yang mendetail gitu, kayaknya ternyata membuat oh iya ya, walaupun kita punya rencana sebagaimanapun, kalau Tuhan menentukan enggak ya enggak terjadi. Jadi ya udah kita syukuri Iya. hari lepas hari aja gitu. Apa yang di depan mata, Mm-mm. apa yang kita rasakan tuh semuanya bisa kita syukuri sebenarnya, baik atau buruknya. Yes. Amin. Jadi Karena khotbah bener nih tiap banget. minggu. Iya, hari Minggu lagi. Iya lagi, Tepat aduh. banget nih. Kebetulan aku belum ke bait suci. Iya sama lagi, Sekalian aduh. saja. Aduh. Aduh, Aduh, terima gimana? kasih loh Kak. Karena sebetulnya personally aku juga lagi mempertimbangkan journaling kan. Mm-mm. Because karena banyak banget kalau kita orang-orang seni ini kan kayak Iya,
sebentar lagi mau doodling, sebentar lagi mau ini, sebentar lagi mau musik, sebentar lagi megang gitar, sebentar lagi megang karena terlalu pelik mungkin ya kan kalau kita terapkan semua. Tapi kalau journaling it's just a paper and a pen gitu kan. Dan di situ kita pour aja, kita tumpahin aja rasa-rasanya. Wah, terima kasih Kak Abigail. Tapi mulai itu sekarang cocok-cocokan tuh, bisa dicoba tuh, benar. Karena jadi gini, gue tuh belajar kayak misalnya, misalnya salah satu cara untuk fokus itu dengan meditasi. Tapi ternyata nggak semua orang cocok meditasi yang diem gitu. Gue tuh sering banget punya monkey minds. Jadi kalau lagi meditasi diem gitu tuh malah kayak banyak banget pikiran muncul-muncul gitu. Jadi kayak ternyata meditasi tuh punya kecocokan masing-masing. Nah ternyata gue lewat journaling. Mungkin bisa dicoba buat teman-teman yang kalau memang suka gitu, dan nggak masalah ya tulisan bagus atau jelek gitu, ada isinya atau enggak, yang penting tuh terurai aja sih, keluar aja, fokusnya di situ. Noted Kak Abigail. Teman-teman jangan lupa journaling ya teman-teman ya. Ya berguna kalau bagi journaling ya teman-teman ya. Gitu. Udah ada ininya, udah ada saksinya. Teman-teman journaling. Testimoni. Journaling mulai hari ini. Yes, testimoni. Ini kayak beli dessert box. Kalau gue taunya Friendster dulu. Sekarang udah jadi tempat game online. Udah ortu nih, ortu. Iya, udah milenial Kak. Milenial, bener, milenial. Iya. Nah, kalau misalnya ini nih Kak, aku pengen nanya deh. Now that we know gitu loh, Kakak itu pas pandemi dulu, ngajak anak-anak untuk bareng-bareng doodling, bareng-bareng bermusik dan sebagainya Kak. Nah, aku pengen nanya, seberapa besar sih peran seni ini Kak di keluarga Kak Natasha nih? Oke. Kalau menurut aku gede banget ya peran seni, karena seni itu menurutku kan bukan sesuatu yang saklek. Artinya kayak kita melihat tolak ukur keindahan juga, setiap orang pasti beda-beda gitu, nggak ada standar bagus tuh gini gitu, apalagi untuk urusan seni ya. Jadi menurutku tuh mengajarkan seni itu menanamkan nilai-nilai toleransi sih, ketika kita bisa mengapresiasi apa yang disampaikan oleh orang lain gitu, ketika kita punya toleransi melihat sesuatu, menerima perbedaan pendapat, perbedaan pandangan gitu. Makanya menurutku seni itu adalah hal yang penting banget diterapkan buat kita semua, terutama kalau ada kesempatan dari sejak kecil gitu. Jadi kita melihat sesuatu tuh bukan hitam putih gitu, tapi kita melihat sesuatu tuh ada banyak elemen di dalamnya gitu, ada banyak keindahan yang akhirnya kita bisa biasakan untuk menghargai perbedaan pendapat sih, terutama itu sih. Jadi toleransi gitu, ngelihat sesuatu tuh nggak kayak matematika saklek 1 tambah 1 2 gitu. Kalau ini kan kayak betul. Ya menurutku ini bagus gitu. Kenapa? Karena awannya berbentuk seperti gajah misalnya, tapi itu kan bukan sesuatu yang pasti gitu. Jadinya kita lebih menghargai itu sih, pendapat, ekspresi orang lain gitu. Penting banget. Betul, kayak ini banget ya Kak, seni ini dinamis banget dan sangat-sangat personal ya Kak. In a way ya. Iya, setuju kayak 100%. Ada satu misalnya ada satu exhibition, di exhibition art, satu seni ini kita punya banyak banget di dalam kita aja, ada beberapa interpretasi gitu dari seni tersebut. Ya kan Kak, kayak kita diajak kritis ya Kak, dengan seni ini. Setuju, dan nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya, itu jadi pendapat yang sebenarnya yang tadi Lydia bilang ya, personal banget gitu. Dan bagaimana kita bisa menghargai pendapat orang lain tuh bisa kita latih dengan kayak kita menikmati seni gitu, bahwa ya semua orang boleh punya pendapat, boleh punya sarana mengekspresikan diri, jadi nggak apa-apa juga kalau berbeda-beda gitu. Iya. Tapi kalau Kak Abigail dari kecil udah ada exposure sama seni Kak? Iya, walaupun di keluargaku tuh nggak ada yang seniman gitu ya, tapi almarhum papaku tuh memang dari kecil tuh udah muterin lagu, terutama mulai dari lagu ya. Tapi kemudian aku tuh sering karena anak pertama kali ya, orang tua aku tuh sering cobain kayak, nih les gambar, les apa gitu. Jadi kayak memang udah lumayan terpapar gitu, dan kebetulan akunya tertarik, walaupun masalah bakat belum tentu ada ya gitu, ternyata gambarku kok nggak bagus ya, walaupun udah les udah les juga nggak bagus gambarnya, tapi ya setidaknya bisa menikmati itu gitu. Jadi ternyata setelah dipikir-pikir sekarang gitu, dulu kan aku kayak, aduh gila kebuang juga ya waktu gue untuk les lukis, sekarang nggak jadi pelukis, terus kalau disuruh melukis juga jelek gitu. Tapi ternyata ada hal-hal lain kok yang bisa diambil gitu dari les lukis waktu itu. Ternyata yaitu hal-hal menghargai karya gitu, menghargai pendapat, kritik, dan lain-lain. Betul. Noted Kak Abigail. Nah,
kalau misalnya ini Kak, nah kita kan tadi udah ngomong ya Kakak dan Sau dan Kak Dimas gitu. Ya. Kalian ini doodling biasanya nih kan untuk, dan itu juga ada Sau di situ. Jadi Kakak udah mikir nih, oh Sau mungkin terisolasi gitu ya, jadi kita harus doodling. Nah, kalau Kakak sama Kak Dimas sendiri Kak, gimana tuh Kak? Kan Kakak berdua seniman nih ya Kak, couple seniman nih. Diisolasi di satu rumah, kemana-mana juga nggak sering gitu Kak. Nah, apa sih yang Kakak dan Kak Dimas lakukan untuk sekedar melepas beban mental aja nih Kak, di rumah dulu? Ini tuh sederhana, gue tuh bisa joget aja sih dengan mendengarkan lagu ya gitu. Kayak sebenarnya tuh apa ya, kita harus, kalau aku sih melihat seni itu sebagai hiburan, jalan keluar gitu. Jadi dari aktivitas yang rutin itu ada selingan seni sebagai penghalau bosan gitu. Jadi bisa jadi penikmat, bisa jadi pencipta gitu ya. Jadi apa namanya, selalu ada unsur seni di dalam melewati hari gitu. Karena rutinitas yang kita tahu ya standar, misalnya bekerja gitu ya. Bekerjanya kebetulan bisa juga nih, bisa dibilang di bidang seni gitu. Tapi misalnya ada pekerjaan-pekerjaan lain seperti membereskan rumah gitu. Itu kan kalau rumah semakin sering ditempatin semakin kotor ya gitu kan. Kalau dulu mungkin belum punya anak, sering pergi, malah kayak ya udah rapi-rapi aja semuanya gitu. Tapi dengan aktivitas rutin itu seperti membereskan rumah atau mencuci pakaian dan lain-lain tuh bisa ada selipan seni di dalamnya gitu. Bersyukur kalau pekerjaan kita juga terpapar dengan seni ya, sehingga itu bisa kita setting gitu bahwa oh ya kita bersenang-senang nih sambil bekerja gitu. Iya Kak, enak banget kan kalau misalnya lagi bersihin debu sambil bikin dalgona kan Kak. Bentar lagi di atas, asal debunya jangan di atas. Masuk ya ke dalgonanya ya. Nanti rasanya itu coklat sprinkle Kak. Sprinkle ya, benar bener pemanis ya. Iya, rasa baru. Pemanis yang apek rasanya. Iya. Kok ada alergi ya? Kok pernapasanku kayak ketutup gitu ya? Kok rada sesek endingnya. Iya ternyata debu. Iya. Nah, Kak, kalau misalnya kita boleh nanya nih ya, untuk Mahmud kan, Mahmud itu mama muda, atau kan nanti kan kita udah ada di 20s gitu kan, atau 30s even. Nah, kita udah ada force ini, kita pengen 2 tahun lagi punya anak dan sebagainya gitu Kak. Dan kita tahu kalau anak itu memang stage pertama adalah keluarga gitu. Nah, kalau kita semua boleh tahu nih Kak, apa sih tipe-tipe kegiatan seni apa sih yang bisa memacu kreativitas anak gitu? Oke, nah kebetulan sebenarnya gue nggak expert juga ya di bidang ini. Cuman yang gue terapkan ke keluarga gue adalah karena anak-anak gue masih kecil, jadi gue saling berbaginya tuh udah dari awal gitu. Berbagi tuh dalam arti sharing lagu kesukaan gitu. Gue dan Dimas tuh sering ngobrol terbuka depan anak-anak soal apapun. Jadi gue tuh nggak ada tuh kayak oke kita minggir untuk ngebahas sesuatu, enggak. Jadi memang dari awal tuh udah ngomongin apapun tuh udah di depan anak-anak kita gitu. Dan itu membantu kita juga, membantu kami ya, aku dan Dimas, untuk kalau kita ada sesuatu yang berselisih pendapat, kita juga jadi kontrol intonasi gitu, karena kita sadar bahwa ini ada anak-anak kita, tapi kami membiasakan juga untuk tetap terbuka aja gitu, juga dalam hal menyampaikan pendapat apa yang kita suka atau enggak. Menurutku berkomunikasi juga ada seninya ya gitu, ketika kita bisa berkomunikasi dengan baik gitu, dengan keterbukaan yang sama-sama enak, itu kan juga seni saling pengertian tuh juga seni gitu kan, kayak kapan aku harus memaksakan kehendakku, kapan enggak gitu. Jadi kayak dari kecil sih untuk hal-hal personal yang diskusi-diskusi gitu, walaupun kami percaya sih anak dari lahir juga udah ngerti gitu, setidaknya lewat intonasi, gesture dan lain-lain, walaupun bahasa along the way gitu mereka belajar juga. Jadi itu sih terutama soal keterbukaan pendapat gitu, dan hal-hal yang bersifat hiburan memang juga kami terang-terangan bersama dengan anak-anak, kayak misalnya baca buku tadi gitu ya, itu jadi kebiasaan rutin sebelum tidur bareng-bareng gitu. Jadi kalau misalnya sekarang ini baru ada, setelah pandemi baru aku ada aktivitas di luar yang malam kebetulan nggak bisa nemenin misalnya ya. Tapi selain itu
selalu pasti ada sesi membaca buku bersama, dan Saujana itu bisa milih bukunya sendiri yang dia mau baca di malam itu. Gitu. Biasanya dia gandeng kerang, dia ambil gitu. Dan jadi tahu gitu, oh yang dia lagi pengen ini, yang dia lagi suka ini gitu. Dan dia bisa baca buku yang sama setiap malam gitu tuh juga ada masanya. Berkali-kali. Yang diambil kok itu terus gitu bisa. Jadi kita ikutin aja sih. Iya. Kayak gitu kira-kira. Kalau misalnya aku pengen tahu sih Kak, apakah si Sau atau di keluarga kakak filter nggak Kak untuk tontonan gitu Kak? Karena itu juga ngaruh kan ke konsumsi mereka di situ. Gitu. Betul. Itu kami filter sih, terutama tontonan ya yang ada visualnya. Kalau lagu kebetulan memang yang kami puterin di depan dia emang bukan yang versi kasar ya, kata-katanya apa tuh, parental apalah itu, advisory ya. Iya, guidance eksplisit Kak. Iya, yang eksplisit emang kami nggak puter sih gitu. Memang sesuai dengan yang kami dengarkan juga gitu kebetulan. Tapi aku sama Dimas juga pernah ngebahas ini sih. Memang untuk hal-hal seperti itu lebih baik tahu dari rumah kan gitu. Jadi memang kalau ada lagu yang ternyata ada kata-kata yang begitu dan dia bertanya, ya udah kita harus kasih tahu gitu. Bahwa fungsinya lagu itu misalnya ada kayak mother of gitu kan misalnya. Nah, kalau memang itu terpapar dan pasti akan terpapar kalau nggak di rumah di luar gitu. Jadi lebih baik dia tahu dari rumah gitu. Jadi tapi itu memang belum sekarang gitu. Dia juga belum bertanya sampai sejauh itu. Tapi kami nggak menutup-nutupi dalam konteks ya sewajarnya ya, bukannya sengaja ditunjukin gitu ya. Tapi kami menyadari bahwa itu memang akan terjadi dan nggak apa-apa kalau tahu dari sekarang. Kalau bisa dia nanya juga kami akan jawab sejujur-jujurnya, tapi pembatasan dari rumah ya sebisa mungkin kami lakukan sesuai dengan umurnya. Kayak tontonan yang di bawah 7 tahun yang boleh gitu misalnya. Jadi yang emang sesuai dengan kaedahnya lah gitu, seharusnya gimana. Nah, kalau misalnya untuk ini nih Kak, kan kita semua udah dengar dari Kak Abigail gimana cara parenting kan ke Sau gitu kan. Nah, kalau misalnya influence Kak, ada nggak sih Kak influence tertentu gimana Kak menerapkan parenting ke anak-anak? Oke, aku tuh bersyukur juga ya dikelilingi oleh orang-orang yang sebenarnya dalam mendidik anak tuh kayak kayaknya seru nih kayak gini gitu. Salah satu contoh influencer besarku tuh Holil Mahmud, Efek Rumah Kaca, dan Irma Hidayana ya istrinya, yang anaknya Angan Senja. Itu tuh kebetulan aku melihat Angan dari sejak dia umur 2 atau 3 tahun ya gitu. Jadi itu adalah salah satu role modelku dalam mendidik anak, karena anak itu dilibatkan penuh dalam kegiatan orang tuanya gitu. Dan menurutku melihat hasilnya Angan sekarang gitu, aduh pintar banget gitu, terus kayak keren banget gitu, dan melihat bahwa hubungan mereka seperti egaliter ya gitu, diskusinya tuh lancar, cair gitu, nggak ada tuh nggak ada jenjang-jenjang struktur hormat orang tua gitu, tapi emang ya jadinya saling menghargai gitu, bukannya menghormatinya tuh bukan karena takut atau harus tunduk gitu, tapi karena memang dia sebagai orang tua kita gitu. Dan itu aku melihat itu di keluarga mereka. Jadi itu salah satu role modelku sih, Mbak Ir, Holil, dan Angan, keluarga yang memang aku bersyukur dekat banget di mataku pada saat mereka, terutama Angan, bertumbuh gitu. Wah, nah kalau misalnya hopes nih Kak, nah kita kan semua orang-orang seni, kita tahu kalau misalnya kita menerapkan satu tipe parenting atau kita mengexpose something ke anak-anak kita ada hope tertentu kan untuk gimana nanti Sau kalau udah gede tuh mau gimana sih gitu Kak. Kakak ada nggak sih Kak hopes buat anak-anak nih Kak setelah parenting ini Kakak lakukan dengan Kak Dimas gitu, ada nggak sih Kak hopes tertentu untuk mereka nih? Nah kalau orang dulu kan bilangnya berguna bagi nusa dan bangsa ya, kalau anak-anak ya. Betul. Jadi dokter ya Kak, betul. Nah kalau gue dan Dimas nih, gue juga kebetulan pernah ngebahas ya bahwa gue dan Dimas aja itu merasa dibebaskan sebagai pribadi untuk memilih jalur hidup, jalur pekerjaannya sendiri gitu. Jadi gue bersyukur juga karena orang tua kami itu nggak terlalu intervensi mimpi dia dititipkan ke kita gitu.
Nah, gue betul akan betul. meneruskan itu sih, bahwa gue percaya anak-anak gue itu akan menemukan apa yang dia suka, akan menemukan apa yang dia tertarik dan mudah-mudahan dia kuasai nanti. Dan gue merasa tugas gue dan Dimas adalah membimbing mereka untuk menemukan itu gitu. Jadi bukannya intervensi terlalu jauh, Yes. tapi kayak sambil memantau, membimbing, mencarikan sekolah yang cocok, yang tepat gitu. Cocok, Itu betul. bukan Iya. dari keinginan kami atau referensi aja, tapi justru kecocokan anak itu secara pribadi. Gue juga sempat bilang sama Dimas, iya tapi kan kalau sekolah tuh mahal dan lebih murah kalau kakak adik sekolahnya sama, lebih gampang lagi jemputnya gitu kan. Gitu, biasanya gitu kan, betul, anak kedua diskon gitu misalnya. Tapi gue sama Dimas sepakat kayak kalau emang anak ini berdua, Sau dan Kin itu beda banget gitu. Dan mereka kami lihat dari dekat interestnya seperti apa, ya udah kita dukung penuh walaupun dari kita lebih effort, lebih susah, dan itu memang tugas kita gitu untuk membekali mereka menjadi pribadi yang paling maksimal yang mereka bisa gitu. Betul, Kak. Harus dipupukkan, Kak. Karena anak-anak ini sebetulnya tumbuhan gitu loh. Betul. Ini gedenya ya tergantung pohonnya, mau gimana. Iya, setuju, Begitu kan? setuju. Dan mudah-mudahan mereka bisa banget. begitu ya gitu. Gue juga berusaha nih karena gue newbie juga sebagai parents ya. Jadi sama-sama belajar. Iya. Belajarnya lebih banyak orang tuanya sih daripada anaknya, gue yakin sih. Jadi ini kayak bener-bener gue dan Dimasnya yang di art of parenting banget kan. Karena parenting itu juga art kan. Art banget. Sekali lagi art gitu. itu di mana-mana. Bener. Semua artnya harus juga diproses. Bagian dari asisten rumah tangga juga, karena kita juga jadi ngurusin banyak banget di rumah gitu ya. Ditambah itu. Cuci baju, mandiin anak. Iya. Bener. Betul. Artnya ambigus ya. Betul. Tapi untungnya sekarang aku sama Dimas sejak anaknya 2 udah ada helper. Jadi ada kami ada 1 helper yang akhirnya ya udah kami bertiga jadinya ya. Aku, Dimas, dan satu lagi namanya sebenarnya panggilannya Usi karena dia tuh kebetulan dari Ambon. Jadi kita manggilnya Usi. Usi kan kayak kakak gitu ya. Kayak mbak gitu lah. Jadi bertiga lah gitu. Saling berjibaku. Betul Kak. Karena nggak ada salahnya sih. Nah kalau misalnya itu, nah itu Kak, ini kayaknya banyak banget nih Kak yang masih ada stigma parenting nih sebetulnya. Aku sih agak kesel ya. Kayak ngapain sih pakai mbak, udah mahal, nanti anak kamu nggak deket loh sama kamu gitu Kak. Nah menurut Kakak gimana, tanggapan Kakak tuh gimana tuh tentang parent-parenting kayak gitu? Kalau menurutku sih bener-bener menyadari kemampuan aja dan percaya bahwa anak tuh nggak bakalan ketukar kok. Dia tahu siapa ibu bapaknya kalau kita punya relasi yang baik ya. Kalau kita punya jalinan yang baik dengan anak-anak kita gitu. Jadi fungsinya bukan ya sepenuhnya neglect atau kayak menitipkan anak kita aja gitu. Tapi kita tahu juga kita ada di situ sebagai peranan orang tua dan kita memang membutuhkan orang lain untuk membantu. Nggak ada salahnya menurutku. Tapi ini pribadi ya masing-masing. Kalau memang ada orang yang lebih percaya sama ibu dan bapak gitu, terus tanpa bantuan bisa ya silahkan aja gitu. Tapi itu berpengaruh banget sama kejiwaan juga sih menurutku, karena gimana pun pasti ada masa letihnya ya gitu. Kayak ibarat aku seorang ibu, aku menyusui 2 anak gitu. Sehingga waktu luangku, aduh kayaknya gue mendingan tidur dan istirahat atau seneng-seneng nonton TV, dengerin lagu dibandingin nyuci gitu misalnya ya. Ya udah berarti aku membutuhkan bantuan, tolong bantuin cuciin atau kayak jemurin atau setrikain gitu. Setidaknya ada sesuatu yang memang kita bisa delegasikan kalau kita rasa gue nggak sanggup nih kemampuannya sampai karena gimana pun mental kita itu adalah pengaruh yang paling besar ya untuk kita bisa menjalani dan menularkan kebahagiaan juga. Kalau kitanya hektik sendiri gitu, terus kita rasa aduh kayaknya gue memaksakan nih gitu, lama-lama nanti orang-orang di sekitar kita juga berasa kan kayak aduh ini kok negatif terus gitu. Itu cara aku untuk menolong diriku sih, kalau menyadari bahwa gue butuh bantuan dan nggak ada salahnya juga sih ya gitu memberikan pekerjaan buat orang lain juga gitu, membantu. Betul. Gak bakal ketukar. Dan even worse kan Kak, dan even worse kan memang nular kan Kak, kondisi kejiwaan ibu bapaknya dengan anak-anaknya kan Kak. Iya, itu tuh makanya saling support tuh antara bapak ibu tuh, suami istri itu krusial banget. Betul-betul krusial. Bukan hanya tugas ibu untuk membesarkan, karena peran bapak itu juga nyata adanya ya. Betul. Noted Kak, noted di situ. Nah, teman-teman nih udah bisa nih untuk tanya-tanya sama Kak Abigail tentang parenting, tentang seni, even karena Kak Abigail nih, aduh, karena aku tuh suka banget Kak sama orang-orang yang kayak gini loh,
dari 2015 itu kan banyak ya Kak, udah mulai mewah-mewah nih ya. Kalau in terms of wedding, terus datang Kak Abigail pakai terong di situnya gitu kan. Kayak this is my kind of people. Itu balik Bisa lagi. memanfaatkan. Iya. Aku masih suka, iya Kak Abigail terong. Kayak bener ini. Gue juga. Nah guys, boleh banget nih Q&A nih. Kenapa Kak? Iya, pokoknya ya gue sebenarnya sih sama-sama belajar ya. Gue juga kayak sampai sekarang juga merasa, wah gila parenting soalnya nggak ada rumusannya ya, benar-benar tiap orang beda-beda. Tapi paling nggak ya sharing-sharing aja, siapa tahu berguna gitu ya buat teman-teman gitu. Iya, berguna banget kok Kak. Aku aja udah siap nih sekarang. Kalau misalnya aku di Pinang besok, aku udah siap. Aku juga siap diundang. Siap diundang makan-makan ya. Kirim aja invitation. Iya. Teman-teman boleh banget nih untuk teman-teman yang punya keluarga atau belum punya juga nggak apa-apa sih tentang kita ngobrol tentang seni sama Kak Abigail. Udah ada 2.300.000 orang di sini. Wah, ini. Tolong ada tulisan K-nya di belakang ketutupan tuh. Nggak, kayaknya glitch Kak, glitch dari Instagram. Kalau misalnya nggak ada, nggak apa-apa guys, nanti disimpan aja. Mungkin nanti kalau mau nanya-nanya, hit up POH aja, People of Happiness, nanti kita relay ke Kak Abigail. Atau langsung aja DM Kak Abigail juga nggak apa-apa gitu loh. Nah, kalau misalnya teman-teman nih ada 18 orang di sini dari POH sendiri, Kak Abigail, aku pengen kasih tahu nih kalau misalnya teman-temannya udah Mbak E mau nanya. Boleh, apa tuh? Faiz ya, Faiz. Ayo, Faiz. Faiz.mdrk. Ya Mas, silakan. Iya. Silakan Faiz. Silakan mau nanya apa? Mudah-mudahan aku tahu jawabannya. Ntar aku googling dulu kalau nggak tahu. Okay. Mas Faiz lagi ngetik ya? Lagi ngetik ya kayaknya ya. Oke. Ternyata jangan-jangan nanti Mas Faiz Mbak E mau nanya keluar. Iya lagi, aduh. Ternyata bukan mau nanya sama gue. Mau nanya sama orang di jalan. Loh. Oke, nggak apa-apa, kita tunggu. Iya, kita tunggu aja Mas Faiz. Iya. Mungkin lagi banyak Kak, ada list questions-nya sih Kak. Waduh, jadi tegang nih. Ada nilainya nggak ya kalau banyak gitu pertanyaan? Who wants to be a millionaire nih? Ding. Boleh, berarti aku ntar 50-50 ya jawabannya. Kalau friend, iya. Kalau friend. Iya. Buat make sure. Oke nih, udah nih. Ini ada nih. Oke. Waktu pacaran sama Mas Dimas nih, apa nih? Waktu mau nikah, kalian sempet sharing juga masalah parenting nggak? Oh, nah. Serunya tuh gini, waktu aku persiapan pernikahan itu ada namanya sesi kayak kelas premarital, semacam itulah ya. Jadi kayak kelas persiapan untuk menikah. Nah, salah satu poin yang dibahas itu adalah soal memiliki keturunan sebenarnya. Jadi serunya adalah poin-poin yang dibahas di kelas premarital itu adalah kira-kira yang mungkin menjadi trigger berantem atau ketidakcocokan pada saat menikah gitu, sudah dalam hubungan pernikahan. Salah satunya misalnya masalah ekonomi, masalah orang tua mertua gitu, terus masalah kesehatan, terus dan juga masalah seksual gitu atau komunikasi tertinggi gitu, dan juga satu lagi masalah parenting. Dan itu udah dibahas dan kita sudah aware gitu dengan itu. Cuman bahasannya tuh cukup sederhana aja karena kita waktu itu kan belum kepikiran mau langsung punya anak karena kita pasrahkan aja kepada Tuhan gitu ya kapan dikasihnya. Jadi di proses menjalaninya tuh kita cukup dengan saling mengenal terus-terusan aja gitu. Jadi nggak ada bahasan khusus kalau nanti anak kita gini gimana gitu, nggak ada. Tapi kita kami belajarnya tuh dengan menjalani sesuatu, nemuin masalah, gimana solusinya, lebih kepada gitu. Jadi kita belajarnya tuh lebih cara berpikir gitu, mindset kita tuh samain dulu gitu. Terus lebih kenal satu sama lain karena fondasinya adalah hubungan bapak ibunya kan gitu untuk keberhasilan mendidik anak. Jadi gue nggak ada secara khusus problem solving ya Kak? Iya, lebih kepada itu gitu. Bagaimana sih kalau misalnya Dimas marah tuh biasanya gimana sih efeknya kayak gitu. Kalau gue kesel tuh gimana sih gitu. Nah dari situnya sebenarnya yang kita sama-sama saling kenalan lagi gitu.
Itu. Ini Kak ada yang nanya lagi nih. Iya. Kak Abigail ada tips cara Kak Abigail gak biar anak bisa teralihkan dari gadget Kak? Saujana di umur sekarang gimana kalau mau dikasih nonton suatu tontonannya? Makasih Kak. Kata Kak Rega Tirta. Hai Rega. Nah kebetulan gue tuh nggak ngasih gadget sih ke dia. Jadi satu-satunya yang ada tuh adalah TV di ruang bersama. Jadi gue tuh nggak ngasih handphone atau iPad, belum ya. Gue belum ngasih handphone, iPad gitu ke dia untuk dia gunakan secara pribadi. Mungkin menurut gue juga terlalu kecil gitu. Jadi karena cuman ada TV bersama, artinya semua tuh dalam kontrol. Karena remote-nya ya gue yang pegang atau Dimas yang pegang gitu. Jadi otomatis pilihannya juga dalam kontrol. Itu sih salah satu cara gue untuk mengontrol apa yang ditonton sama apa yang tidak ditonton, karena dia nggak punya sesuatu yang personal. Dan gue juga dari situ belajar sharing juga sih gitu. Gue juga kadang menekankan ke Saujana, oke, pilihannya Saujana udah boleh ya sekarang mama dengerin nonton video klip gitu misalnya. Jadi berbagi gitu. Oke, Saujana udah ya, nanti sebentar mama mau dengerin satu lagu nih gitu. Jadi akhirnya gue tontonin video klip yang misalnya animasi gitu. Jadi misalnya video klipnya The Beatles gitu, Yellow Submarine gitu misalnya. Jadi itu bisa ditontonin, maksudnya juga pilihan dewasa, tapi yang kayaknya bisa dari dinikmatin. Walaupun nggak jauh-jauh dari Baby Shark sih, kalau pilihannya Saul sendiri ya, dia Baby Shark mania. Gue padahal sama Dimas, bener, gue sama Dimas udah bertekad sih, kayaknya kita kalau punya anak nanti kelak nggak ada Baby Shark, udah too much nih sekitar kita. Ternyata nggak bisa. Tetap ujung-ujungnya Baby Shark juga. Kalah. Berarti nggak ada screen time ya Kak kalau di Kakak ya Kak? Nggak ada, karena screen time-nya tuh ya benar-benar apa namanya, biasanya kita nonton kalau lagi di ruang tengah gitu. Kalau nggak, gue tuh menyajikan mainan gitu sebenarnya. Jadi dia dan Kintala sekarang ya, jadi punya ruang main gitu. Ada isinya, ada blocks, terus ada kayak alat-alat gambar, buku gitu. Jadi ada ruang-ruang yang dia bisa mainin itu untuk mengalihkan dia dari ketergantungan sama gadget sih sebenarnya. Iya. Karena banyak banget Kak udah sekarang kan kayak nangis-nangis dikit gitu langsung nih apa iPad gitu kan Kak. Nah kalau misalnya anak-anak lagi nangis Kakak apa Kak biasanya copingnya? Nah biasanya gue peluk kayak gue tanya kenapa gitu, sedihnya apa. Terus kalau misalnya memang ngambek gitu, biasanya kalau Saul sekarang udah ada nih, misalnya ngambeknya karena dia mau manjat nggak boleh gitu, pasti dia akan guling-gulingan sekarang gitu. Atau nangis dulu guling-gulingan, tapi akan gue biarkan dulu gitu, gue liatin dulu gitu, karena mungkin itu cara dia untuk meluapkan, kan baru belajar emosi ya gitu, baru belajar gitu, ngerasa kesel dilarang gitu tuh kayaknya dia baru tahu gitu, wah kok gue ternyata nggak semudah itu ya dalam hidup, ada juga penolakan gitu. Nah itu biasanya gue biarkan saja. Kalau dia udah agak tenang, gue peluk, terus gue kasih tahu biasanya, mudah-mudahan sih dia pelan-pelan ngerti ya, nggak boleh manjat-manjat karena kalau jatuh bahaya, atau mama nggak selalu ada di sekitar kamu untuk nangkep kamu kalau udah mau jatuh, kayak gitu-gitu sih. Emang harus pakai bahasa orang dewasa sih kayaknya ya, maksudnya percaya bahwa anak itu pinter dan dia bisa menangkap itu. Tapi Saujana tuh memang agak bosenan, jadi dia kalau misalnya udah bisa ngelakuin sesuatu, dia tuh bisa, kalau disuruh lagi tuh bisa bete gitu. Tapi gue suka ikutin aja dulu perasaannya ya gitu. Nggak apa-apa nangis gitu, nggak apa-apa menjerit, paling setelah dia diluapkan emosinya baru gue peluk gitu, baru gue tanya kenapa. Karena kalau langsung disuruh diam gitu, nggak selesai juga gitu, buat dia nggak selesai gitu permasalahannya. Malah tambah tertekan gak sih Kak untuk anak-anak ini? Bisa gitu? Jadi ya, bisa jadi. Soalnya gue berkaca ke diri gue kecil aja sih, kayak gue kok jadi susah mengeluapkan emosi gue ya gitu. Misalnya gue kok jadi kayak terpendam gitu. Kalau misalnya gue ada rasa sesuatu kok nggak gampang diutarakan ya. Makanya akhirnya pelan-pelan gue pas dewasa ini baru belajar journaling kan gitu. Ini gue mau coba pelan-pelan aja supaya dia bisa merasakan yang dia rasakan dan menamai perasaannya dia. Apakah lagi? Identifikasi Kak. Iya benar. Karena kan marah itu kan cabangnya ada kesel, kecewa, banyak, sedih. Betul. Iya, jadi kayak belajar sama-sama sih, gue juga lagi belajar juga, jadi barengan belajarnya sama anak-anak. Iya. Biar ngerti nggak sih Kak? Karena kalau kita nggak ngerti justru jadi kayak
susah gitu. Tapi kalau udah ngerti, jadi tahu gimana cara copingnya, gimana cara mengatasi. Akhirnya kan ketemu cari solusinya gitu ya, bukan sekedar bete ngambek gitu. Yap. Kan langsung bingung problem ya. solving. Bener, pelan-pelan dirasain dulu. Kalau udah tenang, diikutin emosinya, baru kenapa ya tadi gitu. Terus gimana ya caranya gitu. Gitu. Yes. Tuh guys, sangat-sangat insightful banget ya guys ya. Guys. Tapi nggak ada tuh yang perfect parent, nggak ada kok, nggak ada perfect parents. Jadi semua orang punya caranya masing-masing dan nggak bisa plek-ketiplek di adaptasi gitu ya. Maksudnya plek-ketiplek diaplikasikan, sorry. Emang harus diadaptasi dengan anak masing-masing ya, karena beda-beda dan seru. Karena beda-beda. Betul. Nah, teman-teman nih kalau masih ada pertanyaan boleh ditanyain sekarang. Kalau enggak, aku pengen memberitakan kabar gembira. Memberitakan kabar gembira untuk teman-teman yang masih stay di sini. Wah, kayaknya Kak Abigail lagi ini nih guys nih. Lagi agak lag sedikit ya. Alhamdulillah nggak ada juga tuh kata-kata yang keserimpet. Iya, betul Mas Faiz. Nah, kalau misalnya teman-teman kayaknya Kak Abigail nih lagi lag nih. Kalau misalnya teman-teman masih ada di sini nih untuk 19 juta orang yang ada di sini, kalian boleh banget nih. Kak Abigail left nih. Mungkin lagi ada ini ya. Lagi ada sedikit jaringan, masalah jaringan. Nah, teman-teman yang masih ada di sini, kabar gembira untuk kalian bisa pakai kode yang ada di pin komen nih, ada PO X Nastasia. Nah, cepet nih kalian boleh langsung screenshot. Nah, nanti kalian bisa dapat 10% diskon di seluruh produk-produk POH. Iya. Terus nanti dilanjut pertanyaan Masnya ini ya. Masnya yang mana ya pertanyaannya? Waduh, kita terlalu jauh nih. Masnya boleh ditaruh lagi, Masnya. Aduh, maaf sekali nih, Masnya. Maafin kepencet. Gak apa-apa, Kak. Aku accept lagi nih. Kakak boleh go live lagi nih. Nah, kita tunggu, Kak. Maafin. Nih Kak Abigail. Sorry banget. Sepele banget lagi kepencet. Padahal gue cuma mau scroll. Jadi kepencet, sorry. Gak apa-apa, Kak. Memang sering terjadi ya di dalam digital marketing world. Bener, nih jempol aku juga too big kayaknya untuk this digital marketing world. The world. Oh my God. Ya, ini katanya ada yang kelewatan nih, Kak. Dari Mas Adit. Oh, hai Mas Adit. Maaf banget Mas Faiz. Iya, Mas Adit. Tapi katanya itu diklik aja bisa kok host. Mas Adit, aku nggak ngerti Mas Faiz. Gak apa-apa, nanti mungkin ditanyain aja langsung ke Kak Abigail. Tapi aku ada ini Kak, aku tadi habis memberitakan berita gembira untuk para teman-teman yang masih ada di sini. Teman-teman bisa menggunakan kode yang ada di People of Happiness, di pin komennya People of Happiness, X Nastasia. Nah kalian, kalau ini cepat nanti di screenshot sekarang, kalau kalian masukkan kode itu, kalian bisa pakai untuk mendapatkan diskon 10% di semua produknya POH. Jadi gitu, teman-teman bisa langsung nih di screenshot aja, nanti dipakai abis live ini langsung ke Instagramnya, Instagramnya juga bisa sih, ada di websitenya People of Happiness, ada di bio-nya teman-teman. Nah, Kak Abigail, thank you banget Kak. Mungkin itu banyak aja sih, sampai situ aja. Kita karena dari 18 juta orang ini nggak ada yang mau Q&A lagi Kak, dan mereka mau istirahat kayaknya. Oke, semoga tidur nyenyak ya kita semua ya. Iya. Besok aja mikirin parenting ya. Iya betul. Kalau udah ada kids-nya baru kita mikirin parenting ya. Betul. Langsung besok mau ada kids-nya nih mungkin mereka. Sigap. Waduh. Thank you banget Kak Abigail. Semoga thank you so much, insight-nya banyak banget. Aku jadi ready untuk mempunyai 2 orang suami. Wow, banyak sekali. Bisa ini 2 orang suami, berapa orang anak ya kira-kira? Bisa berkali lipat. 14. Waduh. Letih ya. Kak Abigail, thank you banget Kak. Semoga selamat melanjutkan hari, selamat bersirahat Kak Abigail. Dan terima kasih Kakak. Bye-bye. Makasih banyak. See you. Bye-bye. Bye-bye teman-teman juga. Bye-bye teman-teman. Bye.
Bye-bye.